ya. Ternyata banyak permasalahan tentang Perpek 5. Permasalahannya di Ponorogo itu belum ada untuk keramaian, untuk menampung atau pedagang. Perbub itu tadi seberapa penting Pak untuk penertiban atau penataan Itu sangat penting sekali. pedagang kaki lima itu mentol gitu loh Pak. Sebetulnya itu untuk nutuk saja nih Mas. Bahasanya Jawa itu nutuk. Nutuk dari pemerintah, tapi pemerintah sendiri pun nggak respon. Kehadiran pemerintah itu sangat diharapkan ya Pak ya. Saling membutuhkan. Saling melengkapi. Jangan cuma ya. pemerintah yang membutuhkan, masyarakat nggak dibutuhkan. Nah, dari 3 pemimpin itu apa Pak? Perbedaan yang Heads, Bapak Sama rasa? aja. Sama aja. Sama aja. Kalau udah kompak insya Allah Ponorogo mulia ya Pak. Mulya, Iya, Ponorogo mulya. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Kita kemana lagi? Kayaknya minggir sedikit ke angkringan-angkringan seru. Iya, kayaknya. seru. Siapa bintang tamu kita kali ini? Wih, bintang tamu kita hari ini spesial Bob. Serius. Ini salah satu bos. Wah. Presiden Angkringan Ponorogo. Ini Kita sambut sedap. Ketua Umum Perhimpunan Pedagang Kaki Lima Ponorogo. Pak Sutris, kita tos dulu Pak, biar nggak selek Pak. Aduh, sedap benar Pak Tris. Pak Tris ini, malam. for information ya, Pak Tris Ya. ini dulu remajanya anak kepala desa. Serius. Sutris remaja Iya, anak kepala desa. Lagu itu ya. Lagu. Pak sehat gak Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Tris. Pak Tris juga selain ketua umum punya angkringan juga ya? Angkringan Di mana angkringannya Pak Tris? di Jalan Juanda, Jalan baratnya PCC. Baratnya Baratnya PCC. PCC. Wih, kita Bakaran ada ya Pak di situ Pak? Ya. Bakaran. Bakaran ada komplit. Waduh, kok nggak Di depan dibawa PCC Angkringan Pak Tris mampir teman-teman ya. Depan PCC, pas. Angkringan Bang Sijo gitu aja. nanti. Bang Sijo. Bang Wah, Sijo, tuh, Bang dicatat, Sijo teman-teman. tuh. Angkringannya Pak Tris gorengannya top. Enak. Nah, enak. Seger. Kita mau ngobrolin tentang Perpek 5 barang Presiden Perpek 5 Ponorogo. Presiden Perpek langsung Lima nih. Ponorogo. Iya. Gokil. Karena memang akhir-akhir ini juga kan lagi ramai juga diperbincangkan Iya, di masyarakat begitu khususnya di Ponorogo Pak Tris. Yang pertama mungkin saya pengen tanya terkait izin mungkin. Kan ada beberapa kendala mungkin sulit nggak sih bikin usaha pedagang kaki lima di Ponorogo itu sulit nggak Pak? Enggak. Enggak ya? Tinggal beliaunya mau enggak izin ke paguyuban gitu aja. Paguyuban. Paguyuban nanti diketahui dari Bedakum itu. Oh jadi sepengetahuan pedakum Iya, juga ya? juga. Tapi nggak sulit itu ya? Enggak. Nggak sulit. Jadi tergantung memang kemauan kitanya tuh Ki. Kalau lu mau buka usaha angkringan boleh tuh. Iya. Hei. Tapi gue penasaran tuh, penasaran nih Pak Tris, yang terkait paguyuban itu Pak Tris. Nah, ada berapa macam paguyuban itu di Ponorogo itu gitu? Kalau paguyuban resmi cuma satu Perpek. Oke. Kalau lainnya banyak. Ada Samandiman, ada Ngutibuka. Itu daerah alun-alun. Daerah alun-alun. Oh iya. Kalau untuk Perpek sendiri kawasannya Seponorogo. Seponorogo. Oh iya. Itu yang membedakan apa itu Pak Tris? Yang membedakan kalau Perpek itu anggotanya banyak. Oke. Kalau lainnya itu cuma segelintir orang. Oh iya. Tapi berarti secara izin tadi ya, ketika kita sudah izin terus diketahui oleh Pedakum, itu juga secara legalitas sudah sah ya? Dibilang sah, dibilang enggak. Gimana tuh Pak Tris? Kalau Penasaran dibilang tuh gitu. sah, nanti kalau nanti perizinan itu kan harus sepengetahuan kanan kiri. Oke. Kasih izin enggak? Iya. Gitu. Oh. Kalau sah itu kan sudah masuk namanya paguyuban. Oke. Kalian dilindungi dari paguyuban itu. Oh. Kalian bilang enggak kan nama perizinan satu orang ke Perpek kalau enggak ada izin dari Pedakum juga enggak masuk. Jadi harus berkesinambungan gitu. Iya. Berarti memang izin kepada paguyuban Perpek itu tadi untuk ada satu orang yang memang untuk bertanggung jawab penuh gitu Pak ya, Ya, terhadap ada. pedagang yang lain. Iya. Oke. Dan memang tidak ada persyaratan memang ya. Cukup kemauan dan modal tentunya Iya, dong. Masa nggak ada modal ya? Wajib itu. Kalau nggak ada modal nanti
bikinnya gimana? Iya ya. Harus wajib ada modal. Jangan modal nekat aja lu. Bikin dia mau buka angkringan Kalau pakai modal modal nekat nekat bonyok tuh. nanti. Lah. Nah, itu. Jangan. Gue yang paling takut bonyok itu. Iya. Terus nih. Pak, tapi Pak terkait izin tadi itu mempengaruhi lokasi usaha nggak Pak? Gitu. Nice. Enggak sebetulnya. Enggak Pak ya? Enggak. Iya. Namanya kalau izin itu kan sudah tahu tempatnya dulu. Kalau dari teman-teman mau jualan kan Iya. tahu. Oh, yang saya tuju situ. Iya. Kalau perizinan yang tanya pedagang lain nih kan gitu. Oh gitu. Nah, bisa enggak kan gitu. Berarti bebas ya terkait tentang lokasi itu bebas mau di mana aja yang penting Bebas. memiliki izin, daftar kepaguyuban dan tadi diketahui oleh pedagum tadi ya. Pedagum sama perpek gitu. Bersama Perpek 5. Oh, dan Perpek 5 anggotanya paling banyak paguyuban di Ponorogo. Hampir 1.000. Serius itu Pak? Serius. Hampir 1.000. Siap-siap Pak, nanti sebentar lagi didatengin banyak calon nih. Wah, mantap kalau gitu ya. tolong ya. Wah, fakta baru ini ternyata UMKM Ponorogo itu sampai 1.000 ya. 1.000. Gila. Bro. Ya. Cuman gini Pak, saya penasaran nih Pak terkait dengan lokasi usaha tadi Pak. Iya. Nah, kita sedikit mengikuti perjalanan pedagang kaki lima dari tahun ke tahun gitu Pak. Yes. Nah, kenapa setiap ada mungkin tanda kutip hajat dari pemerintah, selalu mungkin bahasa kita pedagang itu selalu digeser dulu gitu atau digusur. Nah, itu sebenarnya izin tadi itu mempengaruhi hal itu tidak sih Pak gitu? Ya tergantung gini Mas. Kalau masalah itu kan ada tata kota enggak? Tata Kalau ruang kota. kita Oke, sebetulnya dari iya. pedagang sendiri pun kalau kita diajak bicara mungkin yo nyambung. Kan rata-rata di Ponorogo itu nggak pernah ada namanya pendekatan dulu. Nah gitu. Dalam mengambil sebuah kebijakan itu tadi Pak. Oke. Jadi kayak kadang-kadang jadi pro dan kontra. Iya. Nah ini kita punya juga nih Pak satu persoalan yang pro dan kontra ya, yang Yes. terbaru nih Pak. Warung yang deket stadion Pak. Nah itu kan rencana kan mau dibuat panggung ekonomi kreatif. Ekonomi Nah kreatif apakah itu juga. sebelumnya sudah ada komunikasi juga dengan Perpek gitu mungkin Pak? Tadi. Itu bukan ranah Perpek Mas sebetulnya. Oh, bukan. Bukan kalau Tapi itu. beliaunya sudah izin ke saya. Oke. Tapi Oke. pendekatan ke pedagang welcome. Tapi iya, pedagang sendiri pun kan nggak ikut Perpek, jadi pembelaan itu nggak ada. Gitu. Iya. Jadi sekarang itu ya kelabakan. Iya. Tapi kalau menurut Bapak sudah pemindahan tempat dari tempat yang lama kemudian ke taman itu sudah cukup efektif mungkin Pak ya? Atau bagaimana? Ada sudut pandang lain mungkin dari Bapak? Nah, kalau masalah itu efektif. Efektif. Tapi kadang-kadang ada yang nggak efektif juga. Nah, contoh kecil kemarin dari masalah pemindahan itu, jadi dimanfaatkan dari segi disub. Itu di situ ada namanya pembayaran sampai 5.000. Kan nggak pas, akhirnya pengaruh ke pedagang. Gitu. Iya. Dan untuk lokasi juga kayaknya penting banget ya untuk pedagang kaki lima khususnya. Kalau dalam satukan sedangkan dia sudah punya pelanggan banyak di sini terus dipindahkan itu kan Repot juga. repot juga ya Pak ya. Iya benar. Ya luar biasa sekali ya. Ternyata banyak permasalahan tentang Perpek 5. Iya. Salah satunya itu tadi tempat itu tadi. Tempat kan. itu yang Tapi paling kalau penting. perizinan aman ya Pak ya? Aman. Oke. Tapi sejauh ini Pak untuk terkait tentang dari pemerintah daerah sendiri itu tanggapannya seperti apa kepada Perpek 5 nih? Apakah sudah diikut sertakan dalam pengambilan suatu keputusan gitu? Belum ada. Oke. Keputusan sampai sekarang belum ada. Iya. Mungkin kan masalahnya di sini kan belum ada namanya Perbup untuk pedagang pengantin belum ada. Belum ada Dari tuh ya, Pak, kita sendiri pun cuma berdasarkan perlindungan dari Pilpres. Gitu. Kan undang-undang tahun berapa itu 25 atau apa. Dari situ kita keamanan bisa terjamin. Di Ponorogo sendiri pun belum ada peraturan Perbup. Iya. Kita sudah minta ke Pak Bupati, belum juga ada gitu loh. Iya. Terus Tapi ya, kalau menurut Bapak Perbup itu tadi seberapa penting Pak untuk penertiban atau penataan PKL di Ponorogo? sebetulnya itu sangat penting sekali. Yes. Permasalahannya kan buat perlindungan dari kita pedagang. Itu kan itu nyaman. Kan Iya. di atas perlindungan dari kabupaten.
Kalau ada apa-apa kita diajak bicara, kan gitu kalau ada perbup itu. Kalau nggak ada ya kita cuma numpang lah. Kalau nggak ada perlindungan dari Pilpres sendiri pun kita juga terancam dengan kebijakan-kebijakan sepihak. Gitu. Khususnya kebijakan daerah itu tadi salah satunya relokasi begitu. Sebetulnya kalau ada peraturan daerah sendiri yang mengatur tentang pedagang kaki lima itu justru dari Perpek sendiri mengapresiasi itu ya Pak ya. Sudah, malah itu bagus bagi saya. Ya, Pak, ya. Itu juga untuk perlindungan dari pedagang. Tapi ya itu dah. Ya, repot juga. Iya Pak, betul Pak, repot sekarang. Tapi saya penasaran Pak yang sampean sampaikan tadi terkait dengan kebijakan yang sepihak begitu. Nah, apakah itu salah satu dampak yang pada akhirnya mohon maaf pedagang-pedagang kaki lima itu di trotoar jalan gitu tadi tuh Pak? Ya, bisa juga Mas kalau keputusan sepihak kalau kita nggak ada pendekatan dulu. Seperti kejadian dulu pas itu jalan Sultan Agung. Kan keputusan sepihak. Akhirnya penertiban di atas jam malam agar timbul konflik. Terus ada demo besar sampai kemana-mana itu. Kan nggak ada cuma sepihak dari instansi pemerintah saja. Justru seharusnya yang diikut sertakan ya pelaku usahanya begitu kan Pak ya. Yang tahu problematika di lapangan ya justru pelakunya Pak ya. Dijak ngopi pahit Mas. Gitu loh, ngopi pahit kan handingnya kan bagus. Kelar Kopi di warung saat kopi. cingkir, madang nih pikir. Ngopi secingkir, Madang nih pikir. madang nepikir. Insya Allah kopi ini peta project buatan pahit. Buatan pahit manis. Sedikit Ini pahit juga tapi enak. Kepahitan tuh bisa efeknya ke kemanisan. Kepahitan efeknya kemanisan. Iya. Gitu. Iya, oke. Seru nih kalau ngobrol sama pemuda seperti itu. Asik gitu ya. Pemuda kawak Mas ya. Tapi energiknya masih semangat Pak, masih kelihatan muda Pak. Moga-moga Mas ya. Iya sih Pak. Masih. Ya paling tidak pemuda veteran lah ya. Veteran. Luar biasa. Balik ke banyak sekali tadi Pak, balik ke pedagang Pak. Dari panjenengan sendiri Pak, sudah berapa lama Pak menjadi pedagang Pak? Kalau saya sendiri jadi pedagang hampir 13 tahun. Oh. 13 Berarti tahun. sudah melewati berapa pemimpin itu Pak? 3 pemimpin. Wah, dari 3 pemimpin itu apa Pak? Perbedaan yang Bapak Sama rasakan? aja. Sama aja. Tinggal kita itu kepemimpinan kompak gitu aja kan. Kalau kita didasari dari Perpek itu kan intinya cuma kompak. Kompak lidi kalau sudah menyatu kan siapa yang mau patahkan kan gitu. Dari Perpek itu selalu ditanamkan kekompakan. Jadi nggak seenaknya dari berbedanya bikin olah kan gitu. Kalau udah kompak insya Allah Ponorogo mulia ya Pak? Oh iya, Ponorogo mulia. Ponorogo mulia. Mulia, tidak hanya hebat ya. Mulia harus. Kalau hebat tok gak ada mulyanya kan yo capek kan. Capek Iya. lah. Hebat juga hebat ngapa? Hebat apa? Ada panjangannya itu aslinya Pak. Termasuk. Hebat apa? Bebas. Mantap. Berarti dari 3 pemimpin tadi berbeda ya Pak ya? Ya pasti berbeda Mas. Iya. Kan tambah usia kan tambah lain permasalahan. Tambah baik juga mungkin Pak ya? Ya dari baiknya tuh kita tinggal lihat dari segi mana kan gitu toh. Iya, Baiknya tuh enggak. Kalau dilihat dari segi A mungkin ya belum pasti ke B baik kan gitu. Iya. Cuman kalau balik ke pedagang kaki lima tadi kan dari segi baiknya yang Bapak harapkan kan yang kita tangkap itu kebijakan Pak. Kebijakan. Nah, cuman untuk yang lain Pak mungkin kayak lokasi itu ada nggak sih Pak harapan dari pedagang itu untuk harusnya ada nih satu tempat untuk pedagang gitu atau yang lain gitu mungkin ada Pak. Untuk sebenarnya belum ada pemikiran ke situ Mas. Yes. Permasalahannya di Ponorogo itu belum ada untuk keramaian, untuk menampung atau pedagang. Permasalahan di sini ini rata-rata kalau ada tempat itu rata di pinggiran. Nah kan gitu. Jadi relokasi kan kalau direlokasikan ke tempat menepi kan akhirnya kan nggak laku kan gitu. Nggak sesuai juga dengan definisi Perpek pedagang
Persatuan Pedagang Pedagang Kaki Kaki Lima. Jadi 5 langkah dari trotoar itu harusnya Pak ya. Iya. Nah, betul kan? Ya. Relokasi ntar 10 langkah dari Pringgitan. Kan jauh ya. Ih, jauh. Jangan Pak, aduh. Iya. Tapi ada satu fenomena menarik nih Pak, Iya, yang iya. baru hangat. Iya, Pak. yes, Baru yes, hangat yes, ini yes. Pak. Katanya pedagang kaki lima itu mentol gitu loh Pak, atau Oh ngentol gitu ya. Oh mentol. iya. betul. Ini yang lagi rame nih Pak. Lagi rame ini, tuh. ini kita mau ya mungkin sifatnya klarifikasi atau Nah, apa dari panjenengan Pak untuk menanggapi hal tersebut. Itu mungkin permasalahan taman hiburan di alun-alun paling Iya, ya. Oh, betul. Kalau di alun-alun itu kan bukan ranah perpek. Oke. Itu kan buat ranah perpek, itu kan namanya ada namanya paguyuban di area alun-alun, Utiboga, Samantiman dan lain-lain. Terus kalau hiburan di situ kan ada orang luar yang menempati di situ. Oh. Gitu kan. Jadi Ada nggak hanya orang Ponorogo. Enggak, kalau hiburan Oke. itu memangnya kan mungkin ada EO atau apa enggak tahu Iya, juga iya, kita iya, ya. iya, Pak. Betul. Mungkin dari segi itu juga bisa. Mungkin apa dari sewanya mahal kita juga nggak tahu. Iya. Kalau dari teman-teman perpek pedagang kaki lima itu menyarankan dari teman-teman kita harus standar harga. Oh. Itu harus wajib. Kalau Iya. perpek loh ya, perpek itu harus wajib harga itu standar. Ada standar khusus untuk harga. Iya. Contoh kecil kayak kopi gitu ya, minimal 5.000 semua. Oh. Gitu. Oke. Kalau lain-lain mungkin kan beda warung, beda makanan. Iya. Nah, kan ada harga yang 2,5 kulaan kan gitu kan. Iya. Sini jual 2,5. Kalau di sini kulaan 3.000, jual 2,5 rugi. Iya. Nah, kan kayak gitu. Perbedaan di situ. Nah, itu juga perlu dicatat tuh mungkin Iya. karena kan yang saat ini kan yang santer betul itu yang terlihat itu perpek 5, Pak. Iya. Jadi segala permasalahan yang timbul dari permasalahan perdagangan begitu selalu dikait-kaitkan ke perpek 5. Ternyata bukan perpek 5 yang di Bukan. sana begitu ya. Iya. Makanya dari perpek 5 ada rencana. Nice. Rencananya itu setiap lapak ada list. Oke. List itu list harga. Nanti akan menyambungnya waktu kita akan namanya daftar harga di situ. Jadi nggak ada namanya ngentol. Karena ada harga kan gitu. Rencana untuk Wah, mantap itu, Pak. menghilangkan miss yang ada di alun-alun sama di perpek itu. Oke, iya. Mantap Tapi nanti itu, Pak. saya akan tanya lebih jauh Pak terkait rencana. Cuman untuk ke sini Pak, yang tadi itu Pak, yang terkait dengan harga yang melonjak tinggi itu tadi Pak. Nah, menurut Bapak wajar nggak sih Pak memberikan harga segitu gitu dari pedagang itu dengan event mumpung ada event nih gitu? Kalau gini Mas ya, kalau permasalahan kayak gitu dibilang wajar ya. Dibilang enggak. Oke, gimana tuh? Kalau bilang dibilang wajar itu di mana-mana namanya area wisata atau Iya. tempat hiburan tahun sekali lah. Iya, Itu event. di mana-mana entah itu di Malang atau di mana. Iya. Itu sebetulnya sama. Betul. Sama, tapi harganya di sini terlalu tinggi. Oke. Jadi itu bikin permasalahan di area hiburan itu tadi kan gitu. Yang tadi solusi Bapak tawarkan seharusnya ada standarisasi Nah, harga itu ya. Iya, Walaupun ada event-event besar tapi standar harganya sama Iya. begitu Pak ya. Iya. Sebetulnya itu untuk nutuk saja nih Mas. Bahasanya Jawa itu nutuk. Nggih. Nutuk dari pemerintah, tapi pemerintah sendiri pun nggak respon. Itu Aduh, berdakum namanya itu. Mas. Berdakum seharusnya berdakum kan ambil langkah kan gitu. Iya. Gimana mencegah untuk namanya ngentol? Iya. Bisa jadi harga melonjak karena sewa tempat itu juga tinggi. Bisa jadi. Kita kan juga nggak tahu dari kita. Iya. Iya. Nah, kan gitu juga. Akhirnya- Makanya kehadiran pemerintah itu sangat diharapkan ya Pak ya. Diharapkan. Sekali. Kan namanya pemerintah sama masyarakat saling membutuhkan. Saling melengkapi. Jangan cuma ya. pemerintah yang membutuhkan, masyarakat nggak dibutuhkan. Nah. Kan gitu. Jadi saling melengkapi makan bagus. Iya, cuma kadang emang pemerintah membutuhkan rakyat itu pas menjelang aja Pak. Nah, itu pasti lah itu. Sering Pak ya. Sering ya Pak ya. Keseharian Mas itu. Pak Sutris pasti sering ini orang tiba-tiba iya. kunjung gitu. Tak borong kabeh. Iya. Wes kanca-kancamu tak.
arep pilihan. Wah, jalan tak benerin gitu. Kalau jadi ya enggak diborong, Mas. Kalau Kalau jadi cuma lewat. Aduh. Mampir pun enggak ya, Pak Kan ya? cuma lewat dan melirik. Oh, ada gitu. Anda ya. Ya. Aduh. Seru sekali ini. Ya. Tuh jadi teman-teman jangan salah persepsi Salah lagi, jangan persepsi. salah paham aja. Pedagang kaki lima itu juga bukan cuma perpek ya. Bukan cuma perfect, Bukan cuma tapi ada perpek. paguyuban lain. Ada paguyuban lain. Nah, ini kita sedang cari nih, Pak ya. Di mana letak permasalahannya itu tadi. Yoi. Ternyata memang tidak direspon. Oke. Itulah. Itulah. Ya, oke. Bagus sekali. Mantap. Balik ke rencana itu tadi, Pak. Iya. Nah, tadi sempat ngobrol di belakang sama Pak Sutris bahwa Perpek akan rencana untuk menuju digitalisasi. Digitalisasi. Iya. Ya, Pak? Nah, itu gimana itu, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Dari kita punya namanya tim. Oke. Tim IT apa itu ya Iya, kan. IT. Nah, Iya, IT itu kan ada nanti dari Perpek itu ada nama TikTok. Oh, TikTok, Perpek media 5, sosial. media sosial. Oke. Ada nama Instagram. Oke. Terus nanti mungkin dikenal masyarakat Perpek 5 TV. Perfect 5 TV. Follow Follow, Perfect 5 TV. subscribe. Oke, Pak. Nah, itu nanti bagaimana, Pak, pengembangan daripada media atau digitalisasi ini tadi, Pak? Apakah nanti mungkin promosi daripada teman-teman pedagang ini akan melalui digital atau bagaimana begitu? Tahap rencana ngikuti milenial gitu kan, ngikuti anak muda kan asik, gitu. iya. Anak muda sekarang kan taunya cuma nama elektro kan gitu Iya, kan, HP betul, kan HP. gitu. Siapa tahu lewat promo-promo kayak gitu kan menghidupkan. Yang monoton jadi pintar kan gitu, Thomas. Iya, Pedagang itu kan harusnya pintar, cuma monoton lebih tua. Jadi tua kita badannya tua, tujuannya harus muda kan gitu toh. Gitu. Iya, Pak. Nah, sebenarnya kan dari solusi yang disampaikan Pak Tris itu sebenarnya menjawab apa yang menjadi permasalahan hari ini. Yes, yang betul. sempat kita baca berita, Pak. Iya. Untuk menghindari harga yang melonjak tinggi itu harusnya pedagang memberikan list begitu katanya, supaya gitu. pembeli tidak Kaget. tidak kaget begitu. Surprise, Dan begitu. sebenarnya solusinya udah ada ya, Pak ya. Cuman memang kurang perhatian tadi. Sudah kurang perhatian itu tadi loh. Benar. Iya kan, Pak? Benar. Perhatiannya cuma Mas, sekilas. Perhatian sekilas. Nengok aja. Ini Ditengok, kayaknya milik nah, saya enggak cuma gitu. lirik aja gitu ya. Iya. Kan lagi ngetren gitu. Lirik kan lagi ngetren. Ada musiknya juga ngetren itu. Iya. Tapi jujur, Pak, itu tadi solusi yang benar-benar konkret. Sebenarnya, benar ya? Betul, sepakat. Konkret banget. Karena ya kita nggak menafikan bahwa hari ini eranya digital. Digital. Begitu. Dan sempat kita ngobrol tadi bahwa nanti di setiap lapak pedagang itu dikasih barcode begitu, Barcode ya. begitu. Rencana kan menghilangkan dari kejadian yang di alun-alun buat kita pembelajaran dari Perpek. Iya. Biar namanya wisatawan dari luar itu biar nggak memandang Ponorogo tuh kok ngentolan lah, itu hilangkan gitu loh. Maka dari itu dari kita sebagai pengurus Perpek 5 kita belajar atau sinau atau ngopi pahit itu tadi untuk menghilangkan image namanya ngentol. Itu diberlakukan adanya barcode, ada list kan gitu. Betul. Mudah-mudahan, Pak, setelah ini mungkin ada dinas terkait untuk menawarkan kerjasama untuk fasilitas IT tadi gitu ya. Amin. Moga-moga nanti matanya nggak sebelah. Ya. Moga-moga ya. Kan gitu ya. Moga-moga ya. Ya, amin Pak. Ya. Amin. Peta Project pasti selalu support ya, Bang. Selalu support, Pak. Selalu support. Amin. Amin, selalu support. Gitu. Dari tadi kita ragu untuk nyerempet-nyerempet, kok ini malah ngedorong. Aku suka ini. makanya evaluasi, Bob. Pak Sutri saja dari berita yang segitu aja bisa evaluasi. Iya, Kan? Masa yang di sana nggak bisa evaluasi? Iya. Wah, mantap itu ya. Iya, kan, Moga-moga Pak? bisa ya. Amin, Biar pakai amin. kacamata nanti. Iya. Lebih bagus itu. Amin, Lebih Pak. bagus. Suara kita pasti terdengar, Pak. Suara Amin. kita pasti terdengar. Amin. Pasti. Mungkin Iya. ada harapan, Pak. Solusi yang konkret dari pemerintah apa sih, Pak, gitu? Apa, Pak? Untuk pedagang Harapannya kaki lima. cuma simpel, Mas, betul ya. Dari kita itu ke pemerintah itu dirangkul. Nanti kalau memang sosok instansi itu ngopi lah.
Sekali-kali ngopi pahit di lapangan biar tahu keluh kesah. Jangan cuma lihat di buku. Nah, Laporan saja. ya. Ngopi pahit. Nah, ngopi sedingkir madang pikir tuh enak banget, betul. enjoy Iya, itu. iya, Itu filosofis sekali itu, Pak. Betul. Iya. Jadi nggak asal-asalan ya Pak ya. Iya. Baru buat kebijakan, lempar ke berita katanya pedagang kaki lima diuntungkan. Betul gitu Pak? Ya, bilang betul, bilang enggak loh Mas. Gitu ya. Iya lagi. Itu kan cuma namanya tendang-tendangan itu tinggal lihat gimana responnya kan gitu. Iya. Faktanya bagaimana faktanya Pak? Faktanya ya kita cuma enjoy aja. Insya Allah. Oke. Ya ada kekompakan tadi Mas. Yes. Kalau Ya, mungkin ya, dari ya, perbaiki ya. itu didasari ada kekompakan. Kan nggak mungkin. Mau ambil satu lidi kan nggak mungkin. Pasti terasa sakit semua. Andainya kan harus berani kan gitu. Iya, sadap. Pokoknya Bener ini. kompak, Ponorogo mulia. Iya, Ponorogo mulia. Ponorogo mulia. Akhirnya kita dapat ini ya klarifikasi secara gamblang dan nyata terkait tentang langsung itu langsung dari Ketua Perpek 5 Perpek Ponorogo. 5. Soalnya kenapa Pak? Di luar sana memang betul. Jadi publik tuh mengamatinya, wah ini Perpek 5 nih gitu Ya, Pak. gitu, Tapi kan. ternyata Iya, bukan hanya Perpek 5 paguyuban yang ada di Ponorogo, khususnya yang ada kejadian kemarin itu bukan dari Perpek 5. Iya. Itu yang harus Sebenarnya perlu kita juga dicatat. pengen Pak menghadirkan Bapak sebagai dari Perpek 5 ya kan, juga dinas terkait, cuman kok kayaknya sulit Pak. Gitu. Sulit Pak. Sulit sekali Pak. Sulit ya. Sulit, Pak. Sulit, Pak. Kasih minum kopi Mas biar nggak sulit nanti. Siap Pak. Gitu. Aduh. Dia ngasihnya pertanyaan mulu sih. Pak. Makanya. Sono jawabnya males. Ya elah. Kali-kali kasih kopi pahit. Dikasih pertanyaan aja nggak jawab ya kan. Nah, iya. Kabupatennya nggak ada paling ya. Iya. Bisa jadi Pak, bisa Bisa jadi. jadi. Kapan Pak rencana akan diluncurkan Pak yang digitalisasi tadi Pak? Iya Pak. Ini sudah ada TikToknya sudah ada. Makanya kemarin ada rumor di sana itu di alun-alun ada namanya ngentol. Dan kita sudah antisipasi tim dari TikTok atau tim dari IT-nya Perpek itu sudah bergerak. Oke. Ya. Klarifikasi permasalahan yang ada di alun-alun. Itu bukan ranahnya Perpek. Gitu. Oke. Itu udah jelas banget lah ini mau. Ya. Kayaknya kita langsung ke episode berikutnya ya. Siap. Oke, Ini oke. ada episode PDKT namanya Pak Sutris. Pertanyaan di luar konteks. Siap. Asik. Ya kita nggak keluar jauh-jauh dari konteks, cuma agak sedikit Hiburan aja, Pak. Hiburan aja. Oke, PDKT pertama ya. Boleh. PDKT pertama dari saya nih Pak. Jika Bapak Sutris menjadi Bupati Ponorogo nih. Iya. Amin. Berhanda-handa gitu ya. Amin, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan nih untuk kesejahteraan seluruh PKL di Ponorogo? Kesejahteraan untuk Ponorogo kita harus sering-sering merangkul masyarakat. Jangan cuma pakai namanya apa tuh ya? Apa? Masalah, tapi nggak bisa ngudari masalah. Kalau saat pemimpin itu harus memberi masalah, harus bisa ngudari masalah kan gitu. Emang ada Pak pemimpin yang memberi masalah itu? Banyak kan, ya kan? Kebanyakan gitu. Tapi Inginnya solusi- kan minum cuma madu. Gitu rata-rata inginnya madu. Kadang kopi itu lupa. Kopi pahit tadi lupa Pak ya. Madu kan manis. Iya. Manis kental enak. Iya. Gak ada pahitnya. Ditelan enjoy. Kan? Enggak seret. Emang madu sana tuh manis banget tuh. Saya lagi, Pak, ada lagi. pertanyaan Pak ini Pak. Satu kata Pak untuk pelanggan setianya Pak Sutris. Satu kata pelanggan untuk saya, tempat saya. Iya. Dari langganan saya, moga-moga beliau-beliaunya itu selalu sehat. Amin. Terus lancar rezekinya. Amin.
tetap kopi di saya kan nanti kalau Iya. langganan kan gitu. Pasti Pak, pasti Pak. Langganan kan gitu kan sehat. Wah, ngopi aja kan. Iya. Sekali lagi Pak. Sebelah mana Pak angkringannya Pak? Angkringannya baratnya PCC. Baratnya Angkringan Bang Sijo. Bang Sijo. Oh, tuh, siap. Angkringan Bang Sijo. Selain dapat kopi enak juga dapat doa barokah dari Pak Sutris tadi ya. Top friend. Doa Oke, lanjut barokahnya Bob. itu ya. lanjut lu. Oke nih Pak, dari saya Pak. Kalau saya pengen tanya sama Pak Sutris, menurut Pak Sutris berapa sih harga pecel yang seharusnya di Ponorogo? Harga pecel standar di Ponorogo itu 9.000. 9.000. 9.000. Standarnya. Kadang ya ada, kalau standar 9.000, ada yang 10.000. Begitu. Itu standar. Sekarang pas habis Covid. Habis Covid harga standar segitu. 9.000 itu udah standar. Standar. Oke, itu aja itu. Dari Lanjut gua. ya. Ada nih Pak pertanyaan lagi Pak. Apakah Bapak setuju Pak jika pedagang kaki lima di Ponorogo itu dibebaskan distribusi? Retribusi mungkin. Retribusi. Retribusi. Gimana ya? Kalau itu kan saya nggak setuju juga sih. Bilang setuju ya setuju, bilang enggak ya enggak. Gimana Kalau tuh, kita kalau setuju untuk dibebaskan, nanti Ponorogo gimana? PAD-nya. Kan gitu. Nih baru nih peduli akan daerah Presiden nih. Perpek 5. Kan kita namanya pemerintah itu ada masyarakat, ada pemerintah. Yes. Iya. Saling menguntungkan kan gitu. Kalau dihapuskan distribusi satu malam itu 3.000 kali berapa ribu kan gitu. Kalau pemerintah nanti buat aspal apa? Kalau nggak ada distribusi ke situ kan gitu kan. Guyonannya kan gitu. Iya, Tapi betul, sejauh betul, ini kan betul, sudah diberikan retribusi, tetap aja aspal masih bolong. Oh gitu ya. Oh. Kacau. Itu kan cuma pemimpinnya kan Mas. Masalah itu kan pemimpin kan cuma dok doang kan. Dok doang. Betul, Bapak. Betul. Kalau dok doangnya masing-masing ya gak nyambung. Kan gitu. Iya. Aduh, luar biasa sekali ini barang Presiden Perpek 5 Ponorogo nih. Gila gokil, nggak kerasa banget ini udah 40 menit. Gila. Tapi kapan-kapan kita boleh ya Pak berdua mampir ke angkringan silakan. ya. Siap Pak. Dengan siap. senang hati. Siap Iya. Pak, siap. Tadi sebetulnya kita tungguin mana bakarannya nggak bawa nih. Kalau acara gini kan wajib libur tuh Mas. Yang jualan siapa nanti? Jago bener. Siap Bapak. Terima kasih banyak sekali. Banyak banget tadi ya yang kita ambil. Memang Perpek 5 hari ini butuh banget perhatian dari pemerintah. Yes. Serius kalau bicara solusi Perpek 5 sendiri Bapak sudah ada solusi sebenarnya. Banyak sekali solusi yang Memang ditawarkan butuh perhatian tadi ya Bapak ya. Tadi butuh Pokoknya kami Pak dari Peta Project terima kasih atas Mengucapkan waktunya. terima kasih banyak. Sehat selalu pokoknya Sama, jaya selalu sama. pokoknya dengan Pak Sutris Ponorogo. Iya, Mulia. dengan salamkan dari kami Peta Project ke teman-teman Perpek 5 juga Pak. Insya Allah salam sejahtera dari teman-teman. Siap. Amin. Peseduluran dari Perpek 5 menyambung ke seluruh Ponorogo. Amin. Ya Rabbal The Alamin. best. Sebelum pulang kita ada oleh-oleh sebentar Pak. Oke. Ini peraturan daerah terbaru. Oh gitu ya. Oh peraturan daerah itu ya. Aduh. Enggak dong Pak. Iya. Jadi semua narasumber atau bintang tamu yang hadir ke sini dan berani datang ke sini kita langsung stempel menjadi navigator cerdas. Yeah. Terima kasih. Terima Moga-moga kasih. Terima kasih Tetap Pak. jaya ya. Amin. Iya, terima kasih kita tos lagi Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa, jangan lupa mampir selanjutnya. ke angkringan Pak Bye. Sutris.